Dewa Perang Ye Shikai. Bab 916. Baik, Tuan Miehun. Semua orang mengangguk. Keamanan setempat memang tidak baik, tetapi dengan kejadian besar seperti ini, polisi pasti akan datang. Namun, tidak ada tanggapan selama ini, yang membuat Miehun merasa semakin bingung dan gelisah. Bagaimana orang-orang ini bisa menunda kedatangan polisi? Pada saat ini, terdengar teriakan banyak orang bersenjata di luar. Miehun tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Ini benar-benar merepotkan. Mereka pasti akan menemukannya. Semua orang bersiap, mereka datang. Miehun mengisi peluru dan memegang G36, lalu meletakkannya di bunker. Anggota Istana Hades juga mengambil senapan mereka dan berjalan diam-diam ke sisi bunker, menunggu orang-orang bersenjata memasuki lapangan tembak mereka. Dilihat dari penampilan orang-orang bersenjata ini, mereka semua seharusnya penduduk setempat, dan senjata di tangan mereka adalah senjata sipil, seperti senapan AK dan peluncur roket RPG. Miehun awalnya menilai bahwa mereka seharusnya pasukan geng lokal, bukan orang luar. Anggota Istana Hades, termasuk Miehun dan Moji, semuanya orang asing, dan senjata mereka semua diimpor. Sebagai perbandingan, mereka jauh lebih baik daripada senjata milik orang-orang bersenjata itu. Miehun mengatur mode tembak menjadi 3 tembakan beruntun. Biasanya, sebagai seorang kultivator, ia jarang menggunakan senapan, tetapi karena preferensi pribadinya terhadap senjata api, ruang latihan Miehun hampir menjadi gudang senjata kecil. Ia memiliki semua perlengkapan pasukan khusus dari berbagai negara. Adapun anggota Istana Dunia Bawah yang datang kali ini, mereka membawa senjata api untuk membela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Miehun mengambil inisiatif. Begitu suara tembakan terdengar, 2 orang bersenjata jatuh. Peluru menembus leher dan alis mereka. Darah mengalir keluar dan mereka tewas di tempat. Semua orang juga melepaskan tembakan, dan seluruh gang terbakar sekaligus. Perhatikan di atas, waspadalah terhadap roket. Teriak Miehun keras. Gang-gang ini bersilangan dan sebagian besar kacau. Anda tidak pernah tahu kapan beberapa penjahat dengan peluncur roket dan senapan mesin berat akan melompat keluar dari jendela manapun. Sebagian besar anggota Istana Dunia Bawah adalah penembak jitu. Meskipun hanya ada sekitar 20 orang, mereka telah membentuk daya tembak yang sangat kuat di gang-gang sempit. Segera, lebih dari selusin pria bersenjata jatuh, darah mengalir, dan mayat ada di mana-mana. Semuanya, mundurlah pelan-pelan. Miehun berteriak keras, sambil melihat magasin kosong di tanah. Meskipun kualitas tempur mereka sangat tinggi, pelurunya tidak dapat bertahan lama. Magasin-magasin ini dibawa oleh mereka. Secara total, kantong magasin seseorang hanya dapat menampung 3 atau 4 magasin paling banyak. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan menderita kerugian. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan tak jauh dari Miehun. Gelombang kejut itu menyebabkan kerusakan hebat pada gendang telinga. Miehun menoleh dan melihat seorang anggota tubuhnya terhempas oleh gelombang kejut itu dan jatuh ke tanah, berdarah-darah. Tubuhnya berlumuran darah. Itu adalah pecahan granat. Selamatkan dia. Miehun berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, beberapa peluru mengenai dada anggota tim itu. Sialan. Miehun mengumpat keras dan melepaskan beberapa tembakan ke arah orang-orang bersenjata itu, menjatuhkan beberapa dari mereka. Kata-kata asing keluar dari pihak lain yang tidak dapat dipahami Miehun, dan dia melihat beberapa granat dilemparkan ke arahnya. Karena mereka tidak pandai menggunakan senjata, orang-orang bersenjata itu menggunakan granat dari peluncur roket, mencoba meledakkan mereka semua hingga mati. Cepat mundur. Miehun berteriak keras, dan anggota tim mulai mundur dari belakang. Ada banyak gang di sini, dan mereka bisa bertarung di sana. Kalian berlima, tetaplah bersamaku dan berikan perlindungan. Ucap Miehun kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa peluru menyerempet wajahnya, dan dia begitu ketakutan sehingga dia segera berbaring dan bersembunyi di balik penutup. Ya, Tuan. Putri Sihir, bawa anak buahmu dan lindungi yang terluka. Evakuasi terlebih dahulu, cari tempat bersembunyi, lalu kirimkan pesan kepadaku. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Moji mengangguk. Jika hanya ada beberapa orang bersenjata, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Solmi. Jangan khawatir. Miehun mengeluarkan granat dari sakunya, menarik tombol pengaman, dan melemparkannya ke sisi yang berlawanan. Ledakan. Miehun terlempar ke dalam bangunan kayu. Di sana terdapat banyak bangunan bobrok dan berbahaya.
Bom tersebut menghancurkan balok-balok kayu dan seluruh bangunan runtuh, menghalangi jalan masuk ke gang. Kita mundur juga. Miehun menjatuhkan beberapa orang yang tersisa ke tanah, melangkah maju dan dengan cepat mengumpulkan magasin mereka. Jika orang-orang ini telah merencanakan untuk membunuh mereka sejak lama, maka mereka pasti punya bala bantuan. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan segera menyusul. Ya, Tuan. Ya. Yanjing, pangkalan pelatihan. Setelah 2 hari seleksi, hanya ada kurang dari 400 dari lebih dari 1.000 prajurit wanita. Ye Shikai memahami prosesnya. Sekitar 150 orang akan dipilih dari orang-orang ini sebagai angkatan baru pasukan khusus wanita. Dan angkatan pertama anggota tim wanita yang bergabung dengan Longya hanya terdiri dari 10 orang. Itu benar-benar 1 dari 100. Ye Shikai adalah instruktur taktis para prajurit wanita ini, tetapi pada kenyataannya, ia lebih seperti seorang guru, terutama mengajarkan beberapa hal teoritis. Ada banyak hal dalam teori-teori ini yang tidak akan Anda temukan di pasukan biasa. Yang lebih mengejutkan Ye Shikai adalah bahwa di antara para prajurit wanita ini, sebenarnya ada gadis-gadis dari kelompok seni. Misalnya, Zheng Ruoxin di depan Ye Shikai. Hehe, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan tetap tenang. Ye Shikai mengambil ranting dan dengan lembut menepuk bahu prajurit wanita di depannya bernama Zheng Ruoxin. Pelatihan memegang senjata merupakan bagian dari pelatihan dasar, tetapi memegang senjata selama 4 atau 5 jam tanpa bergerak merupakan tugas yang sangat melelahkan. Saya katakan, kawan perempuan, bukankah kamu dari kelompok seni? Mengapa kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Ye Shikai duduk di kursi di sebelahnya, menikmati perlakuan instruktur dan hotpot daging kambing. Semakin jelas perbedaan perlakuan, semakin besar kemungkinan mereka akan menyerah. Ini tentu saja sudah diatur sebelumnya. Melihat Zheng Ruoxin tetap diam, Ye Shikai tidak banyak bicara. Dia telah melihat banyak prajurit yang serupa. Ketika mereka pertama kali mulai berlatih, mereka mengertakkan gigi dan bertahan, menolak untuk menyerah. Beberapa hari berikutnya adalah ujian yang sebenarnya. Ada begitu banyak orang, dan dia hanya bertanggung jawab untuk melatih salah satu tim. Faktanya, ada beberapa prajurit di tim ini yang berasal dari rombongan seni. Wen Ya, kamu sudah di sini. Pada saat ini, Wen Ya berjalan perlahan, duduk di sebelah Ye Shikai, mengambil mangkuknya dan memakan irisan daging itu. Hei, itu milikku. Ye Shikai mengambil mangkuk itu dengan tidak puas. Kenapa? Menurutmu aku kotor? Tidak bolehkah aku menggunakan mangkukmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang membicarakan roti gulung daging kambingku. Ye Shikai menyambar mangkuk dan bergumam dengan sedih, kamu datang dan makan tanpa mengatakan apapun, apakah kamu salah? Cek, berapa banyak orang yang sudah kau singkirkan seperti ini? Awalnya ada 100 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 39 orang. Ye Shikai melihat daftar itu, yang dipenuhi dengan banyak tanda silang. Setiap kali seorang anggota tim seleksi pergi, dia akan mencoret satu dengan pena hitam. Bab 917. Lumayan, beberapa tim hanya memiliki selusin orang tersisa. Wen Ya mengangguk ringan, dan tiba-tiba tatapannya tertuju dan menatap Ye Shikai dengan dingin. Sepertinya pelatihanmu tidak cukup ketat. Aku tidak menyangka instruktur Longya akan bersikap lunak pada prajurit wanita. Wen Ya mengeluh. Ye Shikai tampak polos. Sejujurnya, dia tidak benar-benar bertanggung jawab atas area ini. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengatur dan menyiapkan peralatan serta mengajari anggota tim cara melakukan tindakan taktis. Dia bukan pelobi, dan membuat orang mundur bukanlah keahliannya. Hei, aku instruktur, bukan ketua tim. Aku tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ye Shikai menunjuk seorang instruktur wanita di kejauhan. Itu adalah ketua tim yang ditunjuk oleh Wen Ya. Baiklah, kalau begitu kau harus menggunakan standar yang sama seperti di Dragon Fang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Lupakan saja. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Intensitas seleksi para prajurit wanita ini hanya dapat dianggap sebagai hidangan pembuka di Longya. Bagaimanapun, para anggota Longya adalah para kultivator. Jika orang normal diminta bangun pagi-pagi untuk berlari sejauh 30 km dengan senjata lintas alam, dan kemudian melakukan latihan cepat dengan 1000 butir peluru, dapatkah ia menanggungnya? Saya lihat kamu terlihat sedikit linglung. Apakah kamu merasa seperti sedang membunuh ayam dengan pisau jagal? Ye Shikai sedang makan hotpot sendirian, dan Wen Ya sepertinya bisa membaca pikirannya. Sayangnya, aku hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah dari atasanku.
Belum lagi menjadi instruktur, bahkan jika komandan memintaku untuk bergabung dengan prajurit wanita, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Yesike berkata dengan tegas. Sejujurnya, dia masih tidak rela dalam hatinya. Bukannya dia meremehkan prajurit wanita ini, tetapi dia memiliki rasa kekosongan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, seperti kepala koki di sebuah hotel besar yang tiba-tiba menerima pemberitahuan bahwa dia tidak perlu lagi memasak dan harus memotong sayuran, membuat api, dan melakukan pekerjaan sambilan. Perasaan itu hampir sama. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan melatih mereka. Wen Ya perlahan berdiri, hanya untuk mendapati Yesike masih makan hotpot di sana. Hei, kamu kecanduan. Ini salah satu tugasku. Yesike memutar matanya. Setelah pelatihan bertahan hidup di alam liar, mereka semua kelelahan. Namun, ini juga saat yang paling kritis dalam pelatihan. Pada saat ini, kita harus menambahkan bahan bakar ke api untuk mereka. Yesike berkata sambil memakan sepotong daging dengan ekspresi senang di wajahnya. Dalam hatinya, dia diam-diam berpikir, karena aku ingin kau berlatih bersamaku, tentu saja aku harus memberimu makanan yang enak. Tes, aku akan memakanmu sampai mati. Wen Ya berkata dengan kejam dan pergi. Yesike menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ayo, jika kalian merasa tidak tahan, kemarilah, tambahkan sepasang sumpit, dan makan hotpot bersama. Yesike berteriak keras kepada para prajurit wanita yang sedang berlatih di sana. Amerika Selatan. Apa-apaan, polisi belum datang. Miehun mengeluarkan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Sekarang seluruh tim terjebak di daerah kumuh, dan beberapa orang terluka parah. Dia tidak memiliki cincin penyimpanan seperti Yesike, jadi beberapa anggota yang terluka hanya bisa membalut luka mereka dengan pakaian yang robek. Tuan, kami telah disergap mereka. Saya khawatir polisi tidak akan datang untuk sementara waktu, kata seorang anggota penjaga. Setelah setengah jam bertempur di jalanan, mereka akan dikepung dan dibunuh kemanapun mereka berlari. Miehun tidak menyangka bahwa hampir setiap rumah tangga di daerah kumuh ini memiliki senjata api. Ketika mereka melihat kelompok mereka melepaskan tembakan tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak bisa berhenti, kalau tidak mereka akan dikepung dan dibunuh oleh sekelompok besar orang bersenjata. Miehun melihat anggota tim di belakangnya. Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari satu magasin peluru yang tersisa. Ini bukan permainan. Tidak ada pasokan yang dijatuhkan dari udara dan sebagainya. Mereka akhirnya lolos dari kejaran orang-orang bersenjata itu, dan mereka harus segera keluar dan mencari bala bantuan. Apakah ada di antara kalian yang mengenal tempat ini? Miehun bertanya kepada orang-orang di belakangnya. Anggota yang dipilih kali ini semuanya memiliki pemahaman tentang negara tempat mereka berada. Ada banyak daerah kumuh di sini, dan bangunan-bangunannya sebagian besar terletak tidak teratur. Ada jalan-jalan kecil dan lorong-lorong rahasia di mana-mana. Kecuali Anda tinggal di sini, Anda akan tersesat bahkan dengan peta. Seorang anggota tampak malu. Memang, bahkan penduduk setempat hanya tahu rute umum. Daerah kumuh itu beragam, dan memang sulit untuk menemukan jalan yang aman dan cepat. Baiklah, kalau begitu mari kita berhati-hati. Miehun tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa tinggal di sana selamanya, dan yang terluka harus segera diobati. Tanpa sinyal, ia tidak punya cara untuk memberitahu dunia luar. Miehun memimpin jalan, mengalirkan energi internalnya, dan dengan mudah memanjat gedung 3 lantai. Dari tempat itu ia seharusnya bisa melihat sebagian besar orang bersenjata. 1, 2, 3. Miehun sedang berbaring tengkurap. Ia melihat banyak tim patroli berjaga bola-balik di antara jalan setapak, jelas mencari mereka, dan kota itu jauh sekali. Kita harus keluar dulu, kata Miehun tegas. Jika ada gerakan, mereka akan langsung dikepung musuh dari segala arah, kecuali mereka bisa menggiring mereka pergi dulu. Moji, setelah tembakan, kau pergi ke kiri. Jika kau bertemu musuh, gunakan senjata dingin untuk menghadapinya. Jangan membuat suara apapun, kata Miehun kepada orang-orang di bawah. Moji baru saja ingin berbicara ketika Miehun menghalanginya dengan matanya. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Cepat pergi saja. Aku punya caraku sendiri, ucap Miehun tegas. Tuan, apakah Anda ingin kami menemani Anda? Tidak perlu, kalian harus segera mundur bersama yang terluka. Orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Miehun mengeluarkan beberapa granat,
memasukkannya ke dalam ransel, mengambil senapan dengan 2 magasin, dan langsung berlari ke gang di sebelah kanan. Kita perlu menarik semua orang ini ke sini terlebih dahulu. Miehun berdiri di panggung tinggi dan melihat orang-orang bersenjata yang berpatroli di sekitarnya. Jika mereka bisa menyingkirkan orang-orang di sekitar mereka terlebih dahulu, tekanan akan berkurang. Saat dia berbicara, tatapan Miehun perlahan tertuju pada seseorang di panggung tinggi tidak jauh dari sana. Tampaknya dia adalah seorang penjaga. Mari kita mulai dari dirimu dulu. Miehun melangkah cepat beberapa kali, hampir tanpa suara, dan perlahan bergerak ke belakang pria itu. Ia mengeluarkan belati dan melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah. Klik. Dengan gerakan pembunuhan standar, belati itu memotong lehernya. Miehun menundukkan tubuhnya, mengambil senapan runduk SVD di sampingnya, menahan napas, dan membidik ke arah tim patroli di kejauhan. Ledakan. Suara tembakan terdengar dan peluru menembus kepala orang pertama. Tembakan dingin ini membuat semua orang ketakutan, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, tembakan kedua dan ketiga dilepaskan. 2 orang lagi jatuh ke tanah, dan berdasarkan arah peluru, semua orang menemukan lokasi Solmender. Kemarilah. Miehun menarik pelatuk berulang kali dan peluru pun ditembakkan. Sayangnya, tidak ada peredam, dan posisi terekspos segera setelah suara tembakan terdengar. Bang bang bang. Beberapa peluru ditembakkan ke arahnya. Miehun berbaring untuk menghindarinya, dan dengan tendangan kakinya yang kuat, ia terbang ke gedung berikutnya. Bab 918. Miehun berguling ke depan untuk meredakan benturan dan segera bersandar ke bunker. Pada saat yang sama, ada ledakan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa bangunan kecil tempat dia berdiri telah hancur berkeping-keping. Api membumbung ke langit. Ini tentu saja merupakan mahakarya, peluncur roket RPG. Orang-orang bersenjata di bawah membawa peluncur roket, senjata yang kuat, tetapi mereka berani menggunakannya dengan santai. Untungnya, dia melompat selangkah lebih awal, kalau tidak, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Bang, bang. Miehun mengambil senapan runduk dan segera menemukan peluncur roket yang bersembunyi di reruntuhan bangunan. Ia menarik pelatuk dan peluru langsung menembus kepalanya. Penembak itu langsung kehilangan tenaga dan jatuh ke tanah. Jarinya secara tidak sengaja menarik pelatuk dan peluncur roket melesat lurus ke langit-langit. Ledakan. Terdengar ledakan lagi, dan rumah tempat si penembak berada langsung dilalap api. Namun, Miehun tidak punya energi untuk memedulikan banyak hal. Kelompok penembak ini ingin membunuhnya, jadi dia juga akan menjungkir balikkan dunia. Hujan peluru yang lebat melesat ke arah atap tempat Miehun berada. Batu bata dan batu terkena peluru, dan debu berhamburan keluar. Miehun bersembunyi di belakang tanpa melihat ke atas. Itu benar-benar menyebalkan. Dia juga membutuhkan senjata dengan daya tembak yang tinggi. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal di sini. Pada saat ini, Miehun tiba-tiba merasakan seluruh bangunan berguncang, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba ingin jatuh. Miehun tanpa sadar meraih batang baja di sebelahnya untuk menenangkan dirinya. Ledakan. Perasaan tiba-tiba tanpa bobot membuat Miehun menyadari bahwa dia sedang jatuh. Sebelum dia bisa beradaptasi, dia merasakan benturan tiba-tiba di punggungnya, asap dan debu mengepul, dan bangunan itu benar-benar runtuh. Bangunan-bangunan di daerah kumuh tentu saja tidak berkualitas. Di bawah serangan peluru dan roket, penyangga di bawahnya dengan cepat runtuh, dan seluruh bangunan secara alami juga runtuh. Miehun jatuh langsung dari lantai atas ke lantai pertama. Batuk-batuk. Miehun membersihkan debu dari tubuhnya. Pandangannya terhalang, tetapi dia bisa mendengar suara umpatan yang berisik. Itu adalah suara orang-orang bersenjata. Miehun terkejut. Orang-orang bersenjata itu sudah bergegas datang. Tidak, dia tidak bisa tinggal di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Miehun mengeluarkan senapannya, melepaskan beberapa tembakan ke sumber suara, memasang kembali magasin, mengeluarkan granat dari ranselnya, melepas sekring pengaman, dan memasukkannya ke dalam ransel yang berisi 2 granat lagi. Miehun mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengayunkan ranselnya dengan keras, mulai berlari, dan segera lari meninggalkan reruntuhan. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat itu mengangkat semua debu di tanah, seolah-olah itu adalah lokasi peledakan dan pembongkaran. Tentu saja, para penembak itu lengah dan semuanya tewas di sana. Miehun merasakan sakit yang tajam di punggungnya dan berbalik untuk melihat bahwa batu-batu yang terciprat itu benar-benar telah merobek pakaiannya dan menusuk punggungnya. Betapa menjijikkannya. Miehun memanfaatkan kekacauan itu dan segera bersembunyi di balik tembok.
Tubuhnya dipenuhi debu dan tanah, seolah-olah dia telah digali dari dalam tanah. Namun, Miehun tidak peduli dengan rasa malunya saat ini. Moji seharusnya memimpin tim itu pergi, jadi dia harus segera pergi. Miehun melihat sekeliling dan melihat gang kecil di sebelah kanan. Seolah-olah Tuhan menolongnya. Miehun segera bergegas menghampiri. Itu adalah sudut jalan dan dia bahkan bisa mendengar suara lalu lintas di jalan luar. Tepat saat Miehun berbelok, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan wajahnya terhantam keras. Miehun langsung kehilangan penglihatannya dan hanya bisa melihat samar-samar seorang pria berpakaian hitam. Siapa? Kamu? Pria berbaju hitam itu tidak memanfaatkan kelemahan Miehun untuk melancarkan serangan diam-diam, tetapi menunggu dia bereaksi. Kau seharusnya tidak datang ke sini, kata pria berpakaian hitam itu, dan ternyata itu adalah seorang wanita. Ini sedikit tidak terduga bagi Miehun, tetapi di dunia kultivator, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, hanya yang kuat dan yang lemah. Miehun mengeluarkan belati dan menyerbu ke depan, tetapi dia tidak menyangka lawannya akan menangkis dengan tenang dan juga mengeluarkan belati. Keduanya saling bertukar jurus. Miehun tidak tertarik untuk bertarung dan hanya berencana untuk melakukan beberapa tipuan lalu melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan tekanan. Wanita berpakaian hitam di depannya sangat terampil dan jurusnya bahkan lebih hebat. Sebagai salah satu dari 4 jenderal Istana Dunia Bawah, Miehun sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika kau tidak menyingkir, aku tidak akan bersikap sopan. Miehun mengeluarkan pedang Changbai. Dia serius. Ada seorang pria bersenjata yang mengejarnya dari belakang. Dia tidak punya waktu untuk bersikap lembut terhadap wanita. Ikuti aku. Wanita berpakaian hitam itu melanjutkan. Miehun tidak begitu mengerti sejenak dan bergegas maju sambil membawa pedang Changbai. Ledakan. Pedang dan belati itu saling bertabrakan. Wanita berpakaian hitam itu melangkah mundur untuk menghilangkan momentum penghancur jiwa, lalu tiba-tiba menyerbu ke depan dengan belati di tangannya. Dalam sekejap, belati itu sudah berada di leher penghancur jiwa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan dari belakang. Para penembak telah berhasil menangkapnya. Miehun tidak bisa bertindak gegabah. Lawan itu jelas seorang jagoan, dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan dia. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Aku tidak takut mati, ucap Miehun tegas. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Miehun mengira dia akan dibunuh, jadi dia hanya menutup matanya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Hei, kenapa kamu baik-baik saja? Berapa lama lagi kau akan menutup matamu? Pada saat ini, suara wanita berpakaian hitam terdengar di telinga Miehun. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Miehun berbalik dan melihat 2 orang pria bersenjata tergeletak di tanah dengan pisau terbang tertancap di leher mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka dibunuh oleh wanita berpakaian hitam itu. Omong kosong, aku tidak bermaksud membunuhmu. Wanita berpakaian hitam itu menutupi wajahnya, dan Miehun tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, yang membuatnya semakin misterius. Siapakah dia? Mereka masih mengejar, ikut aku, kata wanita berpakaian hitam itu dengan enteng. Miehun masih sedikit ragu, tetapi karena wanita itu tidak membunuhnya, mungkin mereka benar-benar bala bantuan. Miehun mengangguk dan mengikuti wanita berpakaian hitam itu, dan mereka berdua berlari keluar gang. Mengapa ponsel Miehun tidak menyala? Aku sangat cemas. Moji membawa semua orang ke markas cabang Istana Dunia Bawah. Ada staf medis di sana. Setelah mengirim ke 5 orang yang terluka untuk dioperasi, Moji mengeluarkan ponselnya dan ingin menghubungi Miehun, tetapi yang membuatnya khawatir adalah panggilannya tidak tersambung. Kenapa hanya ada selusin orang di sini? Moji melempar telepon ke samping dengan marah. Pada saat yang sama, dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Secara umum, staf standar kantor cabang luar negeri Istana Hades adalah 32 orang, tetapi di sini, termasuk staf medis, hanya ada selusin orang, hampir setengahnya. Baru beberapa hari lalu, markas cabang diserang oleh orang tak dikenal, jadi markas itu berada di bawah darurat militer. Hanya beberapa orang yang berada di luar untuk mencari informasi, dan sisanya tidak diizinkan keluar. Seorang anggota menjelaskan kepada Moji. Bab 919. Orang tak dikenal, aku tidak akan menyelidikinya. Moji sedang dalam suasana hati yang buruk. Emosi yang terpendam dalam hatinya tiba-tiba meledak, dan dia berteriak keras. Ya,
Kami akan segera memeriksanya. Anggota pangkalan itu tampak ketakutan oleh Moji. Dia setuju dengan ragu-ragu dan kemudian dengan cepat menghilang. Tidak, aku harus melaporkan masalah ini kepada bos dan Ghost. Moji menyadari bahwa segala sesuatunya telah melampaui imajinasinya. Situasi di Amerika Selatan jauh lebih buruk dari yang dia duga. Awalnya, ini adalah wilayah Poseidon, Dewa Laut. Namun sejak Poseidon dipenggal oleh Yesike di Gunung Suci, kekuatan istana Hades mulai menyusup. Bahkan, dalam pertempuran Gunung Suci, Yesike menggunakan pedang Hades untuk pertama kalinya dan mengalahkan 4 dewa utama, menjadi terkenal. Ghost juga mengambil kesempatan ini untuk memperluas kekuatannya keluar, ingin mendapatkan pijakan sebelum dewa utama yang baru memahami situasi dan memperluas jaringan intelijen istana Hades ke seluruh dunia. Sebelum datang ke Amerika Selatan, Moji dan Miehun telah memperoleh beberapa informasi dasar. Raja Laut yang baru secara bertahap telah menguasai situasi di Amerika Selatan. Namun, dia tampaknya tidak memiliki tindakan permusuhan terhadap istana dunia bawah, juga tidak memiliki kecenderungan seperti itu. Mungkin dia trauma dengan kebrutalan Yesike. Aneh sekali. Kejadian sebesar ini, kenapa polisi belum datang? Tanya Moji penasaran. Tuan, sikap polisi setempat akhir-akhir ini sangat aneh. Kami juga merasa ada yang tidak beres. Baru setelah Johnson ditikam, polisi tidak datang untuk menyelidiki. Baru saat itulah kami menyadari ada yang tidak beres. Apa analisismu? Moji suka berterus terang. Sekarang situasinya memburuk dan Solmi kehilangan kontak, dia harus bertanggung jawab sebagai komandan. Ada kekuatan di daerah ini yang diam-diam menargetkan kita. Alasan kalian datang ke sini dan diserang hari ini mungkin karena mereka. Jadi, baku tembak hari ini telah membawa konflik ke permukaan. Moji geram. Dia tidak menyangka akan disergap di sini, dan lawannya seperti tikus, bersembunyi di kegelapan dan tidak berani keluar. Mungkin lebih dari itu. Dilihat dari lokasi dan situasi di mana kelompok kita diserang hari ini, pihak lain seharusnya adalah geng lokal yang disebut geng kamu. Geng Kam, siapa geng ini? Moji tiba-tiba menjadi waspada. Analisis Miehun benar. Orang-orang bersenjata itu memegang AK dan RPG, dan beberapa di antaranya terbuat dari senapan rakitan, serta bahan peledak dan granat. Mereka tampak seperti pasukan geng. Dia bertanya-tanya mengapa mereka berusaha keras untuk menyerang Miehun dan kelompoknya ketika markas cabang Istana Dunia Bawah tidak pernah berselisih dengan geng Kam. Sekarang tampaknya ada seseorang di balik layar yang mengarahkan mereka. Itu geng lokal yang sudah ada sejak abad lalu. Hingga kini, ada lebih dari 2.000 anggota geng, dan mereka juga memiliki berbagai senjata api dan bahan peledak. Mengenai jumlah pastinya, saat ini belum diketahui. Di banyak daerah kumuh di sini, hampir semuanya memiliki hubungan dekat dengan geng. Kalau dilebih-lebihkan, di setiap rumah, Anda mungkin dapat menemukan senapan dan senapan mesin ringan, atau peluncur roket dan senapan laras ganda, atau semacamnya. Dan geng Kam juga memiliki industri di daerah setempat, termasuk kasino, kilang anggur, dan beberapa tempat hiburan. Para anggota Istana Hades menyerahkan semua informasi tentang geng Kam kepada Moji. Jika memang ada seseorang di balik layar, lalu siapa di bumi ini yang memiliki kemampuan hebat untuk membuat seluruh geng Kam berusaha keras untuk membunuh sekelompok orang? Semua orang tahu bahwa situasi di sini berbeda dengan di Tiongkok dan Eropa. Di Eropa, itu adalah wilayah pengaruh Istana Hades, dan tidak ada yang berani melakukan ini. Di Tiongkok, ada Biro Keamanan Nasional dan kantor polisi, dan tidak mungkin ada geng yang arogan seperti itu. Yang terpenting adalah senjata merajalela di sini, dan bahkan praktisi akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi puluhan pria bersenjata pada saat yang bersamaan. Moji berpikir keras. Pertama-tama, dia membutuhkan dukungan. Setelah melaporkan masalah itu kepada hantu, balasannya datang dengan cepat. Personel yang dipindahkan dari Eropa akan tiba dalam 2 hari, dan akan ada sejumlah besar senjata. Tuan, kami memiliki 2 markas cabang di daerah tersebut, tetapi semuanya telah diserang dalam beberapa hari terakhir dan telah mengalami kerugian personel. Saya mengusulkan agar kita menggabungkan ketiga markas cabang menjadi satu, yang juga dapat memperkuat keamanan dan menanggapi keadaan darurat. Geng Kam memiliki lebih dari 2.000 orang. Jika mereka menyerang, berapa banyak orang yang bisa kau lawan? Moji berkata langsung. Dia tidak marah. Ini adalah pernyataan yang objektif. Geng Kam memiliki bahan peledak. Jika semua pangkalan dikumpulkan bersama, akan sangat fatal jika terjadi sesuatu. Ini
Kita harus menyebar. Karena kita di sini untuk menyelidiki, kita tidak boleh mengerahkan begitu banyak orang. Dan jika kita menyebar, kita dapat mengungsi dengan cepat bahkan jika terjadi sesuatu yang salah. Baik, Tuan. Kami akan segera melakukannya. Siapa kau? Di ruangan yang remang-remang, Miehun perlahan membuka matanya. Ia sedikit bingung. Ia ingat bahwa ia dan wanita berpakaian hitam itu masuk ke ruangan itu, dan kemudian ia tidak tahu bagaimana. Ia pingsan. Kini setelah ia terjaga, menatap wanita berpakaian hitam di hadapannya, Miehun merasakan suatu perasaan yang tak terlukiskan dalam hatinya, suatu perasaan krisis, mungkin berasal dari temperamennya, suatu perasaan takut, mungkin berasal dari hal yang tidak diketahuinya. Kamu adalah Miehun, salah satu dari 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah dan orang kepercayaan Ye Shikai. Kamu orang Cina. Miehun sedikit terkejut. Ye Shikai adalah nama Cina. Di luar negeri, namanya Hades. Selain itu, pihak lain berbicara bahasa Cina dengan lancar, jelas dia orang Cina. Apakah ini penting? Wanita berpakaian hitam itu duduk di seberang Miehun dan berkata dengan ringan. Kamu juga kenal bos kami. Tentu saja, sebenarnya kami cukup akrab, tapi dia terlihat agak bermusuhan denganku. Wanita itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Tentu saja bos kita tidak akan menunjukkan ketulusan kepada seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya, kata Miehun dengan nada sinis. Dia telah melihatku, dan aku telah melihatnya. Aku memakai topeng karena aku tidak ingin kau melihatku. Wanita itu berhenti sejenak dan berkata dengan tenang. Lalu mengapa kau datang kepadaku? Kau tidak ingin berbicara denganku, kan? Aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Wanita itu berbicara kata demi kata, dengan sangat serius. Tentu saja, Miehun tidak pernah menyangka bahwa wanita di depannya adalah seorang pelawak. Menurutmu, apakah aku akan menunjukkan ketulusan kepada seseorang yang tidak berani muncul? Miehun mencibir. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin. Dalam sekejap mata, wanita berpakaian hitam itu sudah menancapkan belati di lehernya. Secara naluriah dia ingin melawan, tetapi tubuhnya sangat lemah. Kau tidak punya hak untuk menolak. Jika kau tidak setuju, aku bisa mengirim tubuhmu ke Ye Shikai. Wanita itu berkata dengan dingin, belatinya bersinar dingin. Juga, kau telah diracuni. Kau tidak dapat menggunakan energi internalmu dalam waktu 24 jam. Bunuh aku kalau kau mau, jangan pernah berpikir untuk mengancamku. Bab 920. Haha, aku tidak menyangka kau begitu berani. Kau benar-benar tidak takut mati. Wanita berpakaian hitam itu memainkan belati di tangannya, menggoyangkannya di depan Miehun. Jika bukan karena bos, aku pasti sudah lama mati. Kau boleh membunuhku, tetapi suatu hari, bos juga akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku. Miehun tampak seperti pria tangguh, seolah-olah dia siap untuk mati secara heroik. Namun, dia benar-benar salah paham. Faktanya, wanita berpakaian hitam itu sangat membutuhkannya dan tidak akan membunuhnya sama sekali. Jika aku tidak menyelamatkanmu hari ini, kau pasti sudah mati di sana. Menyelamatkan nyawamu, bukankah itu pertanda ketulusan? Wanita berpakaian hitam itu mencibir dan perlahan duduk kembali. Wajahnya ditutupi cadar hitam, jadi Miehun tidak bisa melihat senyum di bibirnya, tetapi dia bisa membayangkan seperti apa senyumnya yang lucu. Hei, kakak, sepertinya aku sudah kehabisan tenaga, tapi kau menghentikanku. Pada titik ini, Miehun kebingungan. Dia hendak kehabisan tenaga, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba muncul di tengah jalan, tidak hanya menghalangi jalan, tetapi juga membawanya ke sini, dan sekarang dia bahkan mengatakan bahwa dia menyelamatkannya. Bukankah ini, pencuri menangis menangkap pencuri? Jangan tidak tahu terima kasih. Karena pihak lain tahu detailmu, bagaimana mungkin mereka mengirim orang bersenjata untuk membunuhmu? Maksudmu, mereka juga mengirim pembunuh kultivator. Omong kosong. Aku membantumu membersihkan semua pembunuh di luar, bukankah itu membantumu? Baiklah, itu masuk hitungan. Miehun berkata dengan tenang, lalu tiba-tiba meninggikan suaranya, tunggu sebentar, siapa tahu kau berbohong padaku. Apakah kau ingin aku membawa mayat-mayat itu kepadamu untuk kau lihat? Suara rendah wanita itu terdengar dingin. Lupakan saja, itu terlalu mencolok. Baiklah, jika kau ingin bicara soal kerjasama, katakan saja langsung. Aku masih harus mencari anggota tim. Miehun memalingkan mukanya, tampak tidak sabar. Wanita itu perlahan berjalan mendekat,
menjepit dagu Miehun dengan tangannya, dan memaksanya untuk menunduk. Isi kerja sama ini sangat sederhana. Saya dapat membantu Anda mengatasi semua kesulitan yang Anda hadapi, dan Anda tidak dapat menolaknya. Tunggu, kau hanya ingin membantuku. Miehun menyela. Tentu saja itu hal yang baik ketika seseorang membantumu, tanpa bayaran, tetapi apakah orang normal akan melakukan itu? Seperti kata pepatah, tidak ada keuntungan tanpa rasa sakit. Sebagai makhluk yang berorientasi pada keuntungan, siapa yang akan membantu orang lain tanpa alasan? Tentu saja ada syaratnya. Begitulah kira-kira, kata Miehun dengan tenang. Jika itu benar-benar bantuan cuma-cuma, maka ia harus waspada. Namun jika itu adalah bantuan bersyarat, ia dapat membicarakannya dan mendengarkannya. Saya ingin bergabung dengan Anda. Apa? Katakan lagi. Aku ingin bergabung denganmu, yang berarti bergabung dengan Istana Dunia Bawah. Wanita berpakaian hitam itu mengulangi dengan tidak sabar. Kau ingin bergabung dengan Istana Dunia Bawah, dan itu saja. Itu saja. Miehun tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Bergabung dengan Istana Dunia Bawah, bukankah ini hal yang sangat sederhana? Mengapa pihak lain membuat keributan seperti itu? Ya, sesederhana itu. Kata wanita berpakaian hitam itu dengan sungguh-sungguh. Jika kau ingin bergabung dengan kami, itu hanya masalah sepatah kata, tetapi kau harus berusaha sekuat tenaga. Miehun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, kau hampir membunuhku. Bukankah kamu orang yang tangguh? Kenapa kamu terlihat takut sekarang? Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa. Jika aku tahu kau melakukan ini untuk tujuan ini, mengapa kau repot-repot melakukan hal ini? Aku setuju, oke. Kata Miehun cepat. Berikan aku penawarnya dengan cepat. Tunggu sebentar, aku punya satu syarat lagi. Wanita berpakaian hitam itu berkata lagi. Miehun tidak terkejut. Seperti yang diduga, kuncinya ada di belakang. Tidak sesederhana itu. Dia telah melakukan banyak hal hanya untuk bergabung dengan Istana Dunia Bawah. Apakah dia punya persyaratan lain? Aku tahu. Silakan. Statusku lebih tinggi darimu. Kata wanita itu dengan nada terkejut. Miehun sudah menjadi salah satu dari 4 jenderal besar Istana Dunia Bawah, tetapi jika dihitung semuanya, meskipun keempatnya secara kolektif dikenal sebagai 4 jenderal, masih ada sedikit perbedaan dalam status mereka. Nightmare memiliki kekuatan tempur terkuat, sementara Ghost adalah ahli strategi militer, Istana Dunia Bawah. Secara umum, Ghost dapat dikatakan sebagai orang terpenting kedua di Istana Dunia Bawah. Jika status wanita itu lebih tinggi dari Miehun, bukankah itu sama dengan Ghost? Apa? Kamu gila? Miehun tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Diam. Apa yang kau teriakkan? Wanita itu bergegas menghampiri dan menamparnya dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Hidupmu ada di tanganku. Beraninya kau menolak. Apa gunanya aku setuju denganmu? Tanpa persetujuan bos, tidak ada gunanya bagiku untuk setuju. Miehun mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, wanita ini baru saja memasuki Istana Dunia Bawah dan tidak memiliki gengsi sama sekali. Bahkan jika Yesike setuju, orang-orang di bawah mungkin tidak akan menurut. Tanda tangani saja ini. Wanita berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah perjanjian dari belakangnya dan menyerahkannya kepada Miehun. Pada dasarnya, perjanjian itu memintanya untuk setuju tanpa syarat, membiarkan wanita itu berada di atasnya dalam hal status, dan mematuhi perintahnya setiap saat. Miehun sedikit ragu, karena dia setia kepada Yesike. Meskipun wanita di seberangnya terus mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan Istana Dunia Bawah, Miehun selalu merasa bahwa dia ingin memaksanya untuk mengakui tuannya. Terlebih lagi, jika perjanjian ini diletakkan di depan Yesike, itu akan setara dengan surat penyerahan diri kepada musuh. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menandatangani perjanjian ini. Tanda tangani saja sekarang, apa yang masih kau lakukan dengan berdiri di sana? Ini. Biar kupikirkan lagi. Kata Miehun ragu-ragu. Wajah wanita berpakaian hitam itu memancarkan warna aneh, dan tubuhnya bergerak seketika. Tangan mungilnya langsung mencengkeram pergelangan tangan Miehun. Karena tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya, Miehun bisa membiarkan wanita itu melakukan apapun yang diinginkannya. Cahaya terang menyala, dan sebilah pisau muncul di tangan wanita itu. Dia dengan lembut menggaruk jari Miehun. Baiklah, sudah cukup. Wanita berpakaian hitam itu menatap tetesan darah di kolom tanda tangan dan menyatakan kepuasannya. Sekarang, bisakah kau memberiku penawarnya?
Wanita itu mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Miehun. Miehun tidak ragu-ragu dan menelan pil di dalamnya. Seketika, energi internal yang tak terbatas mengalir keluar dari dantiannya, mengisi kembali meridiannya. Wajah Miehun sedikit memerah, dan dia memulihkan energi internalnya. Turunlah dan masuk ke mobil nanti. Aku akan ke markasmu. Wanita itu berkata dengan dingin, mengeluarkan sepasang kunci mobil dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja kopi. Apakah kamu tidak menginap di sini? Aku membunuh orang-orang mereka, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, tempat ini akan segera terbongkar. Sebaliknya, Istana Hades memiliki banyak pangkalan di sini, dan semuanya tersembunyi dengan baik. Baiklah, tapi kau harus bersumpah bahwa kau tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan Istana Dunia Bawah. Miehun menutup pintu dan memberi isyarat kepada wanita itu untuk bersumpah, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tentu saja tidak masalah. Karena aku sekarang adalah anggota Istana Dunia Bawah, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Wanita itu setuju dengan mudah. Bersambung.